Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, siang hari ini kita akan belajar tentang terapi. Terapi ini adalah konsep terapi dasar. Jadi sebenarnya saya yakin ini semua sudah ada yang pernah jadi penterapi atau belum ini? Kita seringkali berpikir bahwa terapi itu susah. Terapi itu adalah bakat. Ya, karena kita cuma beberapa jam ke depan, kita akan belajar terapi dasar. Terapi dasar itu minimal 1. Bapak Ibu bisa menterapi keluarga sendiri, bisa menterapi diri sendiri, dan bisa mengetahui ketika kita sedang sakit. Jadi intinya terapi itu Bapak Ibu hanya yang pertama, semua diawali dari penyumbatan. Penyumbatan orang yang habis tidak pernah kerja keras, terjadi penumpukan, jadi massa otot berkembang, sehingga terjadi penyumbatan. Ketika terjadi penyumbatan, timbul rasa pegal, timbul rasa capek. Nah, tapi ketika itu terus-menerus dilakukan, jadi biasa. Contoh nih, ada orang pernah daki gunung ada? Atau daki gunung, atau gerak jalan, atau lari jauh gitu kan. Setelah melakukan aktivitas itu kan capek, betul kan? Tapi ketika itu dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali berturut-turut, maka terjadi biasa, sudah tidak ada rasa capek kembali. Kenapa hal itu terjadi? Ketika kita melakukan aktivitas, maka penyumbatan juga akan hilang. Olahraga terbaik Bapak Ibu sebenarnya hanya 1, jalan cepat. Jadi kalau olahraga jalan cepat itu adalah olahraga yang terbaik. Bukan jalan santai juga loh ya. Ada orang bilang, kemana olahraga? Kemana ke mall? Jalannya sambil lambe, itu tidak ada efek. Tetapi kita bisa jalan cepat. Jalan cepat itu sesuai dengan detakan jantung. Jadi ketika gini ini sesuai dengan irama dengan jantung kita. Ada hentakan. Tujuannya apa? Membuka sumbatan. Penyakit apapun sebenarnya dengan jalan kaki beres. Yang berurusan dengan sumbatan. Jadi kayak contoh misal nih, ada orang sakit jantung. Ada ritual yang selalu saya sampaikan. Sebelum matahari terbit itu kira-kira jam berapa? Jam 4, jam 5 gitu ya. Kira-kira embun tinggi atau tidak kondisi itu? Itu embun sudah turun semua. Jam 2, 3, 4 itu embun turun semua Bapak Ibu. Ketika embun turun semua, embun itu apa Bapak Ibu? Embun itu adalah sebenarnya bukan uap air. Embun itu adalah kumpulan oksigen tertinggi yang tertangkap di dalam air. Nah, karena itu orang yang sakit jantung, embun kan pasti basah semua kan? Rumput-rumput kan basah semua kan? Tolong setiap pagi kita harus jalan. Jalannya kapan? Sebelum matahari terbit. Karena setelah matahari terbit, embunnya sudah hilang. Karena dia menguap. Nah, itu olahraga yang wajib dijalankan. Terus yang kedua, coba lihat kakinya masing-masing, ada lepungannya enggak? Jackson. Jackson. Mati? Jackson, oke. Nah, semua ada lekungan enggak? Kenapa ada lekungan itu? Kok enggak rata? Berarti di tempat itu Bapak Ibu adalah titik vital yang memang diciptakan supaya terlindungi. Nah, di titik vital itulah kita biasanya tabrakan rumput, tabrakan embun yang banyak. Supaya apa? Suplai oksigen dalam darah meningkat. Dan itu paling cocok untuk penderita jantung. Nah, ini sebelum kita terapi pijet ya. Kemarin ada satu gerakan yang masih belum Bapak Ibu, yaitu untuk kasus prostat.
Siapa yang punya masalah prostat di sini kemarin? Bapaknya aja ya. Mari Pak, maju Pak. Jadi ketika kita prostat Bapak Ibu ada gerakan yang memang ini adalah gerakan untuk prostat. Bapak minta maaf, posisi sujud Pak. Sujud seperti ini. Kalau boleh agak ditekuk sedikit. Oke, lurus. Nah, maju sedikit Pak, maju sedikit. Jadi Bapak Ibu untuk orang yang menderita prostat, saraf kejepit, masalah vitalitas. Jadi senamnya cuma begini, maaf Pak ya. Saya tidurkan, santai. Maaf, santai aja, sare, tidur biasa Pak, tidur biasa. Nah, gini aja. Nah, kalau kuat Bapak Ibu, karena ini kan sakit, ya Pak ya, sakit. Nah, begini, vitalitas terutama pria Bapak Ibu, peredaran darah dari paha kanan kiri ini harus lancar. Terus yang kedua, ketika ini daerah perut dan sekitarnya ini, dia ketarik luar biasa. Istirahat seperti ini, kurang lebih sekitar, kalau kuat, 5 menit. Kalau tidak kuat, cukup 1 menit. Lakukan rutin. Bentar, bisa Pak, sakit kuatnya? Cara bangunnya, kalau bangun kayak gini kan tidak mungkin kuat. Bapak miring ke sana. Cara bangunnya miring Bapak Ibu. Nah. Istirahat sebentar, lakukan lagi. Coba lakukan lagi Pak. Kalau boleh di atas kasur aja ya, biar tidak sakit ya. Nah, ini termasuk sehat. Kepalanya biasa aja, lah santai aja. Saya tunjukkan, ini gerakan gampang atau susah Bapak Ibu? Minta maaf. Bagi Bapak yang model seperti ini, kurus seperti ini mudah. Yang agak gemuk ini tidak bisa. Oke, gini aja Bapak Ibu minta maaf. Pak, ini kayak sampai kepala enggak Pak rasanya? Enggak, cuma sampai sini ya. Tapi Bapak wajahnya jadi merah sekali. Coba miring Pak. Sudah. Mudah atau susah? Nah, gerakan-gerakan ini adalah bagaimana kita secara pribadi. Jadi kalau untuk laki-laki ini menambah stamina. Terus yang kedua memperlancar peredaran darah di prostat. Oke, terima kasih Pak. Ya 1 kali, 2 kali. Paling baik kapan? Sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Kalau kuat. Kalau tidak kuat tidak perlu 5 menit Pak. 1 menit 2-3 kali. Kalau bisa dirapatkan. Ini sakit. Bapak saya coba ke sini, maju Pak. Ini kelihatannya gerakan mudah Bapak Ibu. Saya minta maaf. Bapaknya belum tentu bisa. Coba Pak. Mari Pak. Ini kesakitan sekali. Apa buktinya kesakitan Bapak Ibu? Perutnya tidak boleh gini Pak. Perutnya turun Pak. Ini nahan sakit. Sini sakit terus sampai tulang belakang Bapak Ibu. Antara begini. Orang rata-rata saraf kejepit itu dari tulang ekor itu paling sekitar 10 cm. Nah, besok kalau sudah lulus ini gini. Tapi ada yang lulus, minta maaf Pak. Oke, stop dulu. Pak Bambang sini Pak. Kalau waktu dulu 5 tahun lalu Bapak Ibu, Pak Bambang ini selalu berhasil. Dengan sempurna. Kita lihat 5 tahun lalu dengan hari ini gimana kira-kira. Ayo Pak, oke silakan. Dia sendiri bisa Bapak Ibu. Nah, ini yang betul. Enggak lah, dia tahan Bapak Ibu. Ini betul ya posisinya ya. Tangan rata begini. Oke. Berarti 5 tahun lalu sampai hari ini Pak Bambang tetap sehat. Masih semangatnya luar biasa. Oke, terima kasih Pak Bambang. Tepuk tangan itu Pak Bambang, Bapak Ibu. Terus seandainya tidak kuat kaki dua-duanya. Pak, minta maaf Pak yang pakai baju biru. Ini kan tidak kuat dua-duanya.
Jadi kalau tidak kuat dua-duanya, Bapak Ibu jangan dipaksa, gantian kakinya. Ini kalau kaki dua-duanya berat, Bapak Ibu. Minta maaf, Pak. Oke. Silakan. Maju sedikit, tapi kepalanya tidak jatuh. Oke, mari, Pak. Oke, saya bantu. Saya bantu. Ambil nafas dulu. Iya, saya bantu. Nah, ini gini sakit sekali. Kalau tidak kuat bagaimana? Kaki satu, minta maaf, Bapak miring, bangun atau miring dulu. Oke. Kaki satunya diluruskan, Pak. Kaki satunya diluruskan. Dilurus ke depan dulu. Mana yang kesakitan? Oke. Ketarik aja. Baik, turun sudah. Jadi kalau tidak kuat dua-duanya pakai satu kaki dulu. Minta maaf tidur. Ini jauh lebih ringan. Jadi tidak boleh dipaksakan. Paham maksud saya? Nah, lakukan gerakan ini sebagai rutinitas kita. Nah. Lebih enak dua-duanya, boleh, oke. Tapi mudah kan Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk laki-laki ini penting sekali. Jadi jangan percaya promosi obat kuat dan lain sebagainya. Lakukan senam hanya seperti ini, vitalitas terjaga. Ya mau tidur 3 kali 1 menit baik Pak, mari Pak, silahkan saya bantu. Ayo yang lain boleh saling coba tidur masing-masing di situ. Tolong yang satunya menjaga. Kalau kuat 1 menit Pak ya. Ibu-ibu boleh di belakang ya. Kalau praktek boleh di belakang. Bapak-bapak di depan. Oke, cukup Bapak. Ini sehat sekali Bapaknya. Sehat Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sudah. Bisa miring Pak, miring. Oke, lah gitu. Oke, siap. Wah, sehat sekali. Luar biasa. Sehat Mas. Sip. Ayo lakukan dulu. Sini aja Pak, nanti yang kedua saya kasih contoh Pak. Olahraganya yang kedua. Wes, banyak yang sehat Bapak Ibu. Tolong dipertahankan. Gimana? Kalau asam urat tidak bisa, 1 saja Pak. 1 saja. Oke. Mudah atau susah? Bisa dibantu ya nanti ya. Oke. Gerakan kedua senam pribadi Bapak Ibu yang hanya dilakukan dengan duduk. Pak minta tolong Pak duduk di sini Pak. Duduk biasa, kaki lurus ke depan. Terus minta maaf Bapak Ibu. Ini simple. Cuman prinsipnya 1, sampai bersandar Pak. Bersandar. Terus minta maaf, mungkuk sedikit, mungkuk terus pantatnya digeser ke belakang. Nah, ini Bapak Ibu bagi penderita jantung, senam ini wajib dilakukan. Saya oke pegang tangan Pak. Nah ini sehat, jantungnya pasti normal, peredaran darah normal. Ini yang ketarik ini Bapak Ibu. Nah jangan dipaksa. Kalau bisa tangan megang jempol, kalau syukur-syukur bisa narik begini sudah luar biasa. Jadi lakukan ini sehari 5 menit. Kapan terbaiknya bangun tidur dan sebelum tidur? Harus bersandar dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak bersandar tidak bisa. Beda. Coba Pak, gini Pak, bersandar. Oke. Ini sehat sekali Bapak. Oke, main bersandar. Pantatnya harus nempel di punggung, yang di dinding. Oke, begitu. Nah, begitu Pak. Nah, ini banyak yang masih sehat Bapak Ibu. Tujuannya 1. Contoh ya, orang sakit diabetes yang sampai masalah dengan jantungnya. Kaki kan pasti selalu kebas. Kaki selalu berat. Kaki selalu tanda kutip Bapak Ibu. Kadang-kadang mati rasa dan tebal. Senamnya cuma begini saja. Tidak perlu lama, 5 menit. 2 gerakan ini gimana Pak?
Kalau begini ini yang keras kaki bagian belakang. Iya. Nah, semua saraf Bapak Ibu akan pulih hanya dengan gerakan ini. Ya, bisa dilakukan seperti ini. 5 menit Pak sehari. Nanti contoh ciri, Bapak kan kakinya kan banyak sumbatan nih. Ini juga ada bakat sumbatan parah. Nanti itu akan lancar sendiri Pak. Itu akan lancar sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika bisa melakukan gerakan ini secara normal, Bapak Ibu tidak perlu terapi. Jadi orang yang terapi itu ketika tidak bisa melakukan gerakan ini secara normal. Karena itu stretchingnya, pelemasannya perlu dibantu. Kalau seandainya sudah bisa normal, ngapain pakai terapi? Paham maksud saya? Kalau sudah gini tidak bisa, ini megang tangan jempol aja tidak mampu, gara-gara ketarik ototnya, kaku ototnya, baru wajib terapi. Paham maksud saya ya? Baik, sekarang saya akan kasih contoh yang terapi mana Bapak yang kaki bengkak. Ayo Pak, mari Pak maju Pak. Sulit Pak ya ketika duduk tadi bisa megang? Bisa, tapi sulit. Baik, ngos-ngosan Pak ya. Oke, mari. Nanti semua praktek ya sama teman sebelahnya ya. Tapi duduk di sini hadap miring-miring aja. Miring di sana Pak. Oke ya. Iya, baik. Ayo semua cari teman berhadapan dulu gantian loh ya. Ini bukan ajang balas dendam. Minta tolong, ini bukan ajang balas dendam. Pak Potro tolong dibantu Pak. Diceki satu-satu Pak, bener atau salahnya Pak. Ayo saling berhadapan-hadapan semuanya. Gantian, satu dulu nanti terapi temannya. Berhadapan dulu. Kalau sebentar Pak, kalau boleh geser sedikit-sedikit ya, bisa tidur terlentang Pak ini Pak. Butuh terlentang, kita butuh tidur terlentang. Bapak terlentang Pak, tidur terlentang Pak. Tidur terlentang. Maju mundur sedikit Pak. Oke, cukup. Nah, oke, yang jadi pasien terlentang, tidur. Waduh, enggak ada karpetnya ini ya. Enggak kedinginan Pak. Enggak apa-apa ya. Tapi kakinya tolong taruh di sini ya Pak ya. Mundur sedikit. Kalau enggak cukup nanti bergeser dulu sebagian, nanti yang belum geser dulu boleh ya. Geser dulu, minta maaf ruangannya terlalu sempit ini. Baik. Apa? 2 kelompok bergantian, oke baik. Yang kelompok yang tidak kebagian tolong bergeser dulu, duduk di samping atau ambil kursi boleh. Biar nyaman. Mas, suten kakinya. Bapak Ibu sambil tetap lihat ya, nanti lihat di kamera. Jadi yang pertama, kalau sudah orang melakukan gerakan tadi itu tidak bisa, berarti ada yang salah dengan tubuhnya. Ketika ada yang salah dengan tubuhnya, berarti kita perlu mendiagnosa sakitnya apa. Kadang-kadang pasien itu kan cerita apa yang dia rasakan, padahal trouble-nya belum ketemu. Sekarang kita akan belajar mendiagnosa penyakit yang paling sederhana. Saya ambil spidol. Iya, baik. Aturan. Ayo, yang lain sambil melihat ini ya. Bapak Ibu, kaki kita kan bentuknya seperti ini. Jadi tergampang untuk mendiagnosa penyakit Bapak Ibu ini kita bagi 3. Oke, baik. Sabar.
Yang sebelah sana juga boleh, itu bisa. Sini kok enak kok, situ kok, enak di belakang kok. Oke ya. Jadi begini Bapak Ibu, coba lihat semua telapak kakinya pasiennya masing-masing. Jadi kaki ini kita bagi 3 posisi. Posisi ini adalah paru-paru ke atas. Posisi tengah ini paru-paru dan perut. Sampai di usus seperti ini. Kalau di sini ini bagian reproduksi dan pembuangan. Jadi kasus kencing, kasus BAB, kasus keseimbangan, kasus seksual, kasus hormonal itu ada di sini. Sedangkan di sini ini urusan perut dan sekitarnya. Organ di situ. Jadi yang atas di sini ini ada paru-paru ke atas. Bapak Ibu enggak usah detail, enggak masalah untuk tahap belajar. Yang penting kira-kiranya benar. Betul ya maksud saya ya. Kalau jangan seolah-olah. Ini harus betul. Jadi kita enggak tahu persis detail titik organnya enggak masalah. Yang penting kita tahu ini ke atas, ini perut, dan ini organ bawah. Oke, clear ya? Ayo tolong dilihat kakinya masing-masing. Ayo, mari kita, sudah ada, terapisnya sudah ada. Kalau ada cowok yang suka relawan. Gimana? Oh, cowok kurang 1, baik. Ayo. Telentang sama dengan yang lain. Oke. Bapak Ibu ini kita akan lihat sama-sama. Seperti ini kasusnya. Ini bapaknya kakinya bengkak. Betul ya? Bengkak itu banyak faktor. Salah satunya jantung lemah bengkak. Masalah jantung bengkak. Kolesterol juga bengkak. Asam urat juga bengkak. Jadi bengkaknya ini jangan sampai kita diagnosa yang salah. Ciri utama diagnosa kalau menurut saya yang tidak bisa dibohongi adalah gambar pada telapak kaki. Jadi kita lihat sama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat di telapak kaki itu, mana yang peredaran darahnya terlihat warnanya biasanya rata-rata biru. Lebam. Kalau lebam itu menunjukkan ada peredaran darah yang tidak lancar. Jadi tugas kita hanya mendiagnosa Bapak Ibu. Nah, kalau dari sini gambar itu kira-kira mana yang lebam? Ada tengah ini agak lebam ya? Betul enggak? Nah, kira-kira kalau di sini posisi apa? Perut bagian atas. Betul ya? Ini kanan atau kiri? Ini kaki kanan. Kita lihat yang kiri. Mana yang lebam Bapak Ibu? Sama ya. Nah, ini kalau begini berarti positif. Ada di jantungnya yang agak bermasalah. Saya minta tolong. Ketika nerapi jantung tidak boleh dipaksakan. Karena apa? Jangan sampai jantungnya bekerja terlalu keras. Nah, kalau begini, kalau ke medis pasti dikasih 2 obat. Yang pertama obat hipertensinya, yang kedua pasti pengencer darah. Supaya apa? Kakinya bisa kempes. Buangnya kemana? Ke ginjal. Ginjal itu di tengah atau di atas atau di bawah? Tengah bawah. Oke ya, kita lihat sama-sama. Ginjal itu sebelah kanan atau sebelah kiri Bapak Ibu? Kanan kiri. Nah, kita lihat yang bawah sekarang. Ada enggak yang bermasalah di sini? Ini kan gosong-gosong, betul ya? Ada ya? Kelihatan toh.
ketika organ satu bermasalah, dia akan berdampak kepada yang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kasus seperti ini? Berarti yang kita kerjakan adalah membuka salurannya. Supaya apa? Peredaran darah bisa lancar. Oke, kita pegang sama-sama untuk pelemasan. Yang di sebelah sini duduk sujud seperti ini. Kakinya harus seperti ini Bapak Ibu, supaya bisa lihatan Mas video aku. Terus yang kedua kita lakukan pelemasan. Jempol ini, tangan ini kita pegang begini. Kita pegang kuat Bapak Ibu begini dulu. Setelah kuat kita dorong ke depan. Yang mendorong bukan tangan, yang mendorong punggung kita. Begini. Dilakukan 1 kali, 2 kali, hitungannya kalau boleh bisa sampai 20 kali. Ini pelemasan. Terus yang kedua setelah dilemaskan gini dibalik. Gini, dilemaskan. Jangan sampai, kalau seandainya pasien bagus Bapak Ibu, ini bisa sampai ke lantai. Tetapi kalau pasien kondisinya kurang baik, jangan dipaksa ya, lihat wajahnya ya. Kalau wajahnya sudah kesakitan, jangan dipaksa. Nah, ini pelemasannya 3 kali begini. Sekarang kembali lagi, tangan seperti ini lagi, dorong ke depan lagi. Ini tujuannya apa? Yang pertama otot yang bawah yang diregangkan. Kalau yang begini otot yang atas yang diregangkan. Nggak enak. Ulangi lagi sekali lagi. Nah, dengan cara begini saja Bapak Ibu, nanti enggak biasa. Nah, ini relaksasi pertama, oke? Terus yang kedua, kaki dilebarkan. Jangan terlalu lebar. Secukupnya saja. Terus yang kedua, kalau tadi kan belakang dilemaskan, depan dilemaskan, sekarang samping dilemaskan dengan cara bagaimana? Ditekan ke dalam. Ke dalam dulu. Tahan sebentar, kurang lebih 1 menit. Nah. Setelah itu lepas pelan. Balik ke kanan. Kalau ke kanan tolong dirapatkan dulu lagi. Terus tekan ke sini. Nah, gini. Kalau ini otot dalam yang bagian pinggirnya ya, yang dilemaskan. 1 menit juga. Terus kalau luar tetap digeser lagi, tekan ke dalam lagi. Sabar sedikit. Ini saja Bapak Ibu sudah mengurangi rasa sakit pasien 30%. Jadi bukan diurut, bukan digitukan. Kembali lagi luarnya. Rileks. Oke, sudah. Terus diagnosa kedua. Setelah kita lakukan ini namanya pelemasan. Yang kedua kita lihat bagian dalam dari lekuan. Ini adalah berbicara tentang kondisi tulang belakang pasien. Kalau di daerah sini banyak sekali biru-biru, warna-warna biru, maka berarti punggungnya bermasalah. Ini kebetulan pasien yang saya pegang tidak bermasalah dengan tulang belakangnya. Ada biru enggak? Kalau benjol, biru, itu berarti di daerah punggungnya bermasalah. Nah, oke, itu punggungnya bermasalah berarti Bapak punya saraf kecepit, Pak. Pak minta maaf, punggungnya sakit, Pak. Punggungnya sakit. Enggak, artinya bermasalah dengan tulang belakang, Pak. Bapak Ibu, tubuh kita itu selalu memberi tanda. Di mana tandanya itu hanya ada di kaki. Ketika Bapak Ibu punya masalah dengan punggungnya, kaki yang di sini, sutena sini Mas, kaki yang di antara jempol hingga ke tengah ini pasti bermasalah. Kalau diraba pasti benjol. Ketika ini benjol berarti punggungnya bermasalah.
Nah, ini sedikit ada masalah dengan punggung. Cuman dipijat begini Bapak Ibu, bukan ditekan ya, diraba aja akan ketahuan masalahnya. Terus yang kedua, jikalau kakinya orang yang bermasalah dengan tulang belakang, rata-rata kakinya panjang sebelah. Coba dicek dulu, kakinya panjang sebelah tidak? Ini pasien saya normal, aman, tidak ada masalah dengan punggung. Coba sebentar, ayo. Ada yang bermasalah enggak dengan kakinya? Pak Potro mana Pak Potro? Yang kakinya bermasalah tolong diajari narik Pak. Ini 1, 2, 3, 4 ini bermasalah semua, tolong dibantu narik Pak Potro. Ayo diajari, itu cara nariknya Pak Potro Bapak Ibu. Saya kasih konsepnya dulu ya. Konsepnya kaki ditahan, kalau yang kaki sebelah kanan, tangan kanan yang nahan. Tangan kiri pegang pinggir Bapak Ibu, kemudian kita bentuk dalam bentuk sudut begini. Dikunci begini, terus rileks Pak, rileks Pak. Santai Pak, santai aja. Ini ya lemes Pak ini Pak, sebentar Pak. Ini kakinya dibetulkan dulu Pak, begini. Setelah betul Bapak Ibu, jangan melawan, jangan melawan. Sebentar Pak, ini salah megangnya. Megangnya gini Pak. Dikunci gini, sorry. Nah. Lemes Pak, santai, santai. Didorong aja Pak, duk gini. Nah, coba Jalus sudah berhasil belum narik? Sudah bisa sama belum? Sebentar Pak ya, saya lanjutkan habis ini. Sudah ditarik, dilihat kakinya sampai rata dulu semua. Kalau tidak rata, ototnya tidak akan terbuka. Ini sudah mulai kempes Pak, bentar lagi kempes Pak. Dicek dulu, ayo sambil praktek. Sudah sama belum? Digoyang-goyang Pak sambil posisi supaya pas Pak, di reposisinya. Nanti lagi, oke. Dicek dulu, kakinya semua sudah rata belum? Sudah rata ya? Baik. Gerakan berikutnya, ayo penterapi berada di sampingnya. Hadap sini ya, lihat sini, berada di sampingnya, berdiri. Kondisi berdiri. Ayo kita angkat kakinya Bapak Ibu, satu. Pak minta maaf agak sakit ya Pak ya. Angkat satu agak sakit. Berdiri seperti ini. Kaki yang satu menahan ini Bapak Ibu. Bebas, bebas. Pokoknya hadap ke sini kanan atau kiri dulu bebas. Kalau orang sakit Bapak Ibu belum diapa-apakan begini aja sudah. Bukan gitu Pak, sudah kemeng. Betul Pak ya. Ini sudah ketarik. Nah, tujuan ketarik ini sebenarnya sama dengan gerakan tadi waktu terapi mandiri. Betul ya. Ketika cuma begini saja, ini kan kurang maksimal. Sebentar ya. Terus yang kedua tangan yang kanan megang ini begini, ini pegang pek ini Pak. Bahu ini daerah lengan kita, dia di ujung gini, terus yang ini nekan gini aja Pak. Jangan itu ya, sambil lihat wajahnya ya. Kalau wajahnya sudah merah, tolong jangan ditambah kekuatannya. Jadi begini saja. Nah, sebentar. Tapi jangan terlalu kenceng juga dia. Sampai dia terjadi kontraksi. Stretching. Jadi begini, kalau sudah
Mencer matanya pasien sudah kesakitan, jangan diteruskan. Ditahan sedikit. Terus yang kedua diukur kekuatannya sampai kira-kira pasien itu mampu menahan. Kalau boleh dihitung 30 hitungan minimal. Dihitung sedalam hati saja, tidak usah ngomong. Jangan kenceng-kenceng Pak, sebentar Pak. Bapaknya sudah teriak Pak itu Pak. Jangan kurang kenceng sedikit. Oke, sebentar. Jangan terlalu kenceng ya, kasihan. Ini bukan area balas dendam. Jadi yang bergerak bukan tangannya, bahu. Jangan sampai Bapak Ibu nerapi, Bapak Ibu yang kesakitan. Kalau besok Bapak Ibu sudah dikenal orang, satu hari bisa terapi 30-40 pasien. Tolong ya, jangan terlalu dipaksa. Setelah itu ganti posisi, hadap sana sekarang. Mari silakan balik. Sama posisinya ya, kaki satu menahan, tangannya posisi yang sama. Ini enggak nekan Pak, saya cuma taruh gini aja Pak. Udah sabar dulu sebentar, istirahat dulu, rileks dulu. Ini karena peredaran darahnya betul-betul buntu Pak ini Pak. Oke. Sebentar, istirahat dulu, santai dulu, tarik nafas dulu Pak. Sudah kayak jalan 10 kilo Pak. Nah, ditahan. Oke, sudah. Mana apa ada yang belum bisa? Ingat ya, tangannya begini, yang nekan ini. Oke, gerakan berikutnya Bapak Ibu. Kalau dengan gerakan stretching seperti ini pasien masih sakit, sekarang kondisi miring Pak. Miring bebas, kanan kiri bebas. Ini satu lurus, satu ditekuk Pak. Nah, miringnya oke, enggak apa-apa begitu. Seenaknya Pak, senyamannya. Bapak Ibu sering enggak naik motor, kerja, kakinya kayak ketarik. Tidur, kaki kayak ketarik, betul ya? Itu pusatnya hanya di sini. Di sini ini ada tulang pangkal paha ini Bapak Ibu. Di situ ada tulang lebar gini ya. Itu posisinya di sini. Jadi di antara ini tulangnya di sini, ini posisinya di sini. Pak Potro diajari Pak, situ Pak. Ini posisinya di dalam. Nah, cara nekannya ini memang agak sakit, tapi ini agak aman, tidak beresiko apapun. Jadi kalau boleh setelah ketemu titiknya sudah. Sebentar. Ini tuh asistenku ini. Ayo Pak, diajari Pak. Pak Bambang, ayo dibantu. Ini tim tidak ada ini. Jadi kalau saya Bapak Ibu nekan pakai tangan kan tidak mungkin kuat. Jadi nekannya pakai kaki. Begini saja Bapak Ibu. Ini rasanya kayak peredaran darah itu bisa terhenti. Ditekan kurang lebih selama 1 menit. Oke, sudah 1 menit aja ya. Kalau memang masih terasa kaku, ulangi 2 kali. Minta maaf Pak ya. Yang nekan Bapak Ibu bukan kakinya, tangannya ya, nekan begini. Setelah selesai yang itu putar balik Pak ke sini Pak. Sama ya posisinya ya.
Ya, oke Pak, santai dulu. Sudah Pak. Tidur boleh, duduk boleh, santai dulu. Tarik nafas dulu. Sudah clear semuanya yang bawah? Sudah? Ayo coba tanyai pasiennya. Hanya gerakan dasar 3 gerakan tadi Bapak Ibu. Sekarang ditanya, lebih ringan atau enggak? Nafas lebih enak enggak Pak? Gimana Pak, peredaran kaki sudah mulai enak? Agak kempes sudah. Nah, ketika Bapak Ibu kita bermasalah dengan itu, kita lakukan gerakan ini. Sekarang kalau seandainya pasiennya tadi terdiagnosa saraf kejepit, terdiagnosa boyoknya sakit. Kenapa itu penting sekali? Petani yang kita hadapi itu Bapak Ibu rata-rata keluarnya boyok, bahu, leher, kaki. Betul ya? Kaki kan sudah clear. Sekarang kita akan bereskan dari tulang belakang ke atas. Sebentar sampai clear dulu lah, sampai clear semua ya. Ayo sekarang kondisi miring dulu. Miring lagi Bapak. Nah, bebas kanan kiri bebas. Ini gerakannya sepele Bapak Ibu. Ini kayak kalau ini sih bonus sebenarnya. Ini bukan terapinya. Terapinya itu di stretching tadi. Minta maaf, tangan begini, tangan satunya lurus ke sana Pak. Ayo lihat saya dulu. Tangan kiri memegang kakinya sebelah sini. Lutut menahan bagian punggung bagian belakang. Betul ya? Taruh di situ di bawah. Kemudian ini ditarik begini. Ini sampai kondisi rileks pasien. Biarkan pelan-pelan begini sampai bunyi. Ganti satunya. Kaki satunya di atas ya. Terus ini sama rileks seperti ini. Kaki yang satu nahan di bagian punggung. Buat rileks dulu pasien. Bentar Pak, belum pas Pak. Nah ini masalah dengan punggung sedikit, nanti saya betulkan Pak. Oke Pak. Santai dulu. Gimana? Gimana Pak? Jangan. Harus bilang Pak. Nah terus habis gini Bapak Ibu. Ini kan sudah dirilekkan. Ternyata ada juga yang belum bisa rileks. Masih belum optimal. Apa yang harus kita lakukan? Tetap miring Pak posisinya. Kalau ini pijat yang paling enak di dunia Bapak Ibu, tapi jangan keras-keras loh ya, pingsan. Di otot ini, otot bagian paha ini Bapak Ibu, ini adalah otot vital. Karena dia sangat terlindungi. Jadi karena itu boleh dipijat tapi harus ngukur kekuatan pasien. Ini sakitnya minta ampun biasanya pasien. Jangan terlalu kenceng ya. Jadi pelan-pelan nyaman aja. Tujuan menyamankan adalah membuat peredaran darah lancar. Jadi ini enak ini pijatnya. Iya, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Ini kan sakit soalnya. Ini bagi pijat ini adalah untuk membuat rileks pasien dan membuat tulang punggung jadi lebih ringan. Jangan terlalu kenceng ya. Ini untuk hanya merilekskan. Kalau Pak Potro itu hobi menyakiti orang Bapak Ibu. Nah, terus seandainya bagi penderita diabetes itu letaknya Bapak Ibu titiknya di sini. Dari ujung ini kurang lebih sekitar 10 cm. Ini kita akan pijat. Jadi sekitar segini 10 cm. Dari sini segini tambah 10 cm. Cara mijitnya boleh pakai kaki, boleh pakai tangan. Kalau paling nyaman dipijat tengah. Ini untuk penderita diabetes. Oh ya, oke. Kerjakan dulu.
Sebentar, santai Pak. Ganti balik satunya Pak, balik satunya Pak. Sebentar Pak, yang ini dulu Pak. Oh, yang ini yang masalah ternyata. Ini yang bengkaknya di sini Pak. Nanti minta tolong dipencet ini Pak ya, di rumah ya. Nah. Jangan terlalu kenceng ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak kencang ada efeknya nggak? Apa? Kalau kenceng, kalau tahan tidak apa-apa. Kalau kenceng pasien tidak tahan pingsan, karena ini sakit sekali. Jadi jangan terlalu kenceng. Ini untuk membuat rileks pasien dan memperlancar peredaran darah. Ini aja sudah mulai kempes nanti Pak. Iya, nah itu yang dipijit Pak. Tapi jangan terlalu kenceng ya, buat nyaman aja. Oke. Pak, dibuat rileks dulu Pak. Agak miring Pak. Pak Potro mana Pak Potro? Pak, itu Pak Benerno Pak. Pak Bambang betul kan Pak posisi ini Pak? Betul kan Pak? Itu agak kurang Pak Potro. Mas geser dikit Mas. Posisinya kakinya bukan begitu Mas. Agak rata. Oke. Sekarang posisi duduk Bapak Ibu. Pasien duduk. Hadap sana atau hadap sini bebas. Mari. Ya oke boleh Pak. Begitu Pak. Nah. Sudah nyaman Pak ya. Aku kayak sudah habis jalan 2 kilo, 10 kilometer gitu Pak ya. Minta maaf, lututnya taruh di punggungnya pasien. Salah satu. Satunya bisa untuk kuda-kuda. Nah, ini Bapak Ibu untuk ngatasi bahu, ngatasi punggung yang bermasalah. Jadi yang pertama tangan-tangan taruh sini dulu satu, satunya taruh sini. Terus tarik gini. Terus kuku kakinya bergerak turun. Bergerak lagi turun. Nah sudah. Ini punggung bagian sini sudah nyaman. Coba latihan. Pakai ini ya. Taruh depannya oke siap tarik ke belakang. Pak, dibetulkan Pak. Ayo lihat. Kameraku mana kameraku ini? Ini ya, kaki di sini dulu ya. Tengah dulu ya. Kaki baru tangan baru taruh di sini. Taruh di sini satunya. Ini narik Bapak Ibu. Lah, lutut kita mendorong ke depan, tangannya nahan. Nah. Ini orang yang sesak. Orang yang sering, maaf ya, nafasnya terengal-engal. Tangan yang sering sakit, ini cara terapinya. Gimana? Gitu, enggak apa-apa. Latihan. Pak Potro ini Bapak Ibu saya ajari cuma 1 jam, besok saya terjunkan melayani 30 pasien. Ya, pas ulah-ulahnya. Gantian, habis ini tenang, prakteknya kan gantian. Kurang naik Pak, lututnya kurang naik Pak. Terus naik dulu, naik lagi dikit.
Oke, tarik Pak ke belakang. Nah, gitu Pak. Nah, oke situ dulu. Oke, tarik. Ya. Gimana? Enggak apa-apa, memang gitu, enggak apa-apa. Tenang aja. Jangan kenceng-kenceng ya. Oke, latihan ini dulu. Terus, oke sudah semua kurang. Ayo lihat ya, sekarang kalau stretching pada tangan. Stretching pada tangan paling gampang Bapak Ibu, ini taruh di kepala. Terus tangan kita yang kiri nahan supaya daerah persendian ini tidak lepas. Jangan sampai diawur, ditarik gitu ya. Ini ditahan yang sebelah kiri, kemudian ini dorong ke atas, pelan-pelan aja. Jangan ngejar bunyi kreknya. Yang penting stretchingnya, ototnya jadi lancar dulu. Yang satu nahan ya, yang kiri ya. Nah, supaya ini bisa lurus. Minta maaf, ini lurus ke sini. Ketika ini lurus ke sini, ini terjadi penarikan sampai terasa rileks. Ini hanya stretching saja, ini aman. Terus kalau seandainya pasien kita tidak bisa bergerak, tangannya tidak bisa lurus, berarti itu kan masalah di bahu. Nah, seperti ini lagi begini, setelah itu ganti yang kiri. Yang kiri ganti tangan kanan yang nahan sini, yang ini nahan. Kalau tidak kuat pakai ini. Begini. Enggak, nyaman. Sudah. Kalau seandainya enggak betul Bapak Ibu ngeceknya begini aja. Sudah. Tapi ini pegang ya, biar enggak kesakitan pasien. Nah, ini untuk membuat rileks aja. Oke. Ini sama dicek. Nah, sudah nyaman diputer gitulah. Ini kakunya ini kelihatan. Nah, dibetulkan pelan-pelan. Tidak apa-apa, itu berarti ada masalah. Kalau ada bunyi ketek-keteknya Pak Potro diajari bunyikan Pak. Taruh begini, ditarik begini. Diputer-puter. Kalau seandainya ada ketek-keteknya, tapi Bapak tidak ada masalah Pak, ini Pak aman Pak. Udah. Ya oke ya, oke ya. Oke siap. Sampai di sini dulu boleh gantian dulu ya. Usulnya Pak Bambang. Ayo gantian dulu rolling. Sambil yang di sebelah sini kalau ada yang kosong, yang lain boleh praktek. Oke Pak istirahat dulu Pak. Minum air Pak ya. Sudah kayak jalan 10 kilo kan? Tidur. Rileks sekali Pak ya.
Ya, bisa diperhatikan teman-teman. Jadi kalau penjenengan nanti menangani pasien, lakukan dengan hati, dengan seksama. Jadi sentuhan tangan kita supaya bisa benar-benar merasakan dari pasien tersebut. Videomu ra urip, Dun. Dun. Kameramu belum. Nah, ini terapi seperti ini juga bisa untuk teman-teman yang merasakan pegal, barangkali seharian capek bekerja, kakinya pegel sampai nggak bisa tidur. Coba nanti gantian sama suaminya atau istrinya, digitukan. Ya insya Allah, kalau memang sakit nggak apa-apa ditahan. Ya biasanya kalau Pak Bayi menyarankan 30 hitungan ya, 30 hitungan kemudian lepaskan. Memang terasa sakit. Semakin lama bisa menahan sakitnya, enaknya semakin lama. Karena masih baru. Ya, nggak apa-apa ditahan. Selama masih bisa menahan, nggak apa-apa. Sakitnya nggak seperti sakitnya perasaan. Cer. Nggak apa-apa, ini terapi beneran. Mohon nanti kalau udah selesai siapkan uang 100.000 ya. Ya, nggak apa-apa Bu, biar sembuh ya. Oke. Ya nggak apa-apa, istighfar boleh, berdoa boleh, nyanyi juga boleh. Nah, miring. Nah, ini akan dilakukan namanya totok. Jadi ini dilenturkan dulu supaya nyaman. Kemudian nanti ambil jarak 3 jari dari pangkal paha. Lalu tekan pakai ujung jari. Coba diperlihatkan jempolnya Pak Potro yang gede itu. Nah, oke. Ditusukkan ke dalam. Ya. Nah, iya begitu. Oke, ya nggak apa-apa ditahan Bu, sakit sedikit tidak apa-apa. Nah, saya tak jadi komentator di sini. Ya. Oke, lalu dilakukan setelah tadi stretching, ini dilakukan tujuannya untuk supaya mengembalikan posisi tulang belakang jika ada pergeseran. Nah, jadi kruk gitu biasanya. Nah, jadi didorong dulu sampai ya jangan diledeki. Ya. Ya seperti itu dilakukan sama bagian kanan dan bagian kiri ya. Enggak apa-apa, sakit ditahan, enggak apa-apa. Nah, kemudian sama dilakukan posisi tangannya. Tolong teman-teman perhatikan, posisi tangannya harus pas, kakinya harus pas, baru ditarik dan didorong. Nah, kruk gitu. Nah, bisa ada 2 cara posisi dari belakangnya seperti yang teman-teman lakukan tadi, bisa cara kedua seperti Pak Potro lakukan ini. Nah, berikutnya coba dicek di bagian tulang belakang, apakah dipelirit, apakah ada benjolan atau tidak. Nah, biasanya kalau ada benjolan, nah itu akan mengganggu saraf di tulang belakang. Apakah ada benjolan Pak Potro? Ada? Nah, ada benjolan di lumbal ketiga, berarti ibunya ini memang benar-benar saraf kejepit. Nah, ya enggak bohong Pak, dosa kalau bohong itu. Nah, lakukan seperti ini untuk perenggangan supaya posisi-posisi dari tulang belakang ini bisa merenggang, supaya nanti bisa benjolannya bisa naik kembali atau tertata kembali.
Kemudian duduk, oh ya buat ibunya kalau bangun dari tidur usahakan miring dulu, jangan langsung mendadak langsung nongol gitu. Jangan salto kata bapaknya. Nah, kemudian ini untuk mengatasi jika bagian tangan ini susah diangkat dan posisi engselnya kurang pas, bisa didorong seperti ini. Tujuannya supaya kembali kepada posisinya. Ya, ini untuk sarakwa jepit, tapi ini harus dilakukan dengan hati-hati, bukan asal nyeret nariknya kencang, tapi memang harus benar-benar posisi pada yang tepat supaya kembali enak. Ya. Teman-teman kalau pernah lihat di sosial media, mungkin kalau dari luar itu namanya chiropraktik ya, Chris Leong ya, kalau pernah nonton ya ini. Kretek abal-abal. Nah, jadi perlu dilakukan pelemasan supaya pasien itu tidak melawan. Kalau melawan sakit, pasrah aja. Gitu. Tertarik Bu sampai belakang, salah berdirinya begitu. Ya, itu yang menyebabkan tulang-tulang tidak pada tempatnya. Nah, contoh. Ya. Sudah? Kayak wayang nanti. Jadi gimana, sudah ada perubahan sedikit? Ya. Lumayan banyak ya. Tepuk tangan untuk ibunya.